Ya, halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Maureen Lumempo di Tribun Podcast. Nah, Tribuners, generasi muda di masa kini ya, di usia produktifnya kadang sibuk menata karir, menata masa depan. Namun kali ini kita mengundang narasumber dari komunitas, dari awalnya itu dari gagasan dari orang-orang muda yang tidak hanya sibuk menata karir masa depannya, tapi juga peduli terhadap masa depan dari anak-anak yang kurang beruntung yang tidak bisa mengenyam pendidikan formal. Nah, untuk itu komunitas apakah itu? Mungkin Tribuner sudah penasaran. Untuk itu langsung saja kita sapa perwakilan dari komunitas Dinding Manado, Kak Victor. Halo Kak, Halo, halo Kak. Tribuners. Perkenalkan, namaku Victor, divisi Kominfo dari Komunitas Dinding Manado. Disclaimer dulu, bukan Kominfonya pemerintah ya. Oh, oke. Kominfo, Kominfonya Kominfonya Dinding Manado. Manado. Jadi tugas aku tuh di Komunitas Dinding sebagai pemegang media sosialnya Dinding, sama membuat program-program digital yang untuk mengajak setiap relawan untuk lebih banyak datang ke Komunitas Dinding, kayak Oke, gitu. jadi supaya lebih banyak yang lebih kenal Yes, juga ya dengan yang lebih komunitas notice Dinding. juga Komunitas Dinding. Oke. Jadi Kak, komunitas Dinding ini apa sih? Nah, Gitu. oke. Kita bahas sejarah singkatannya Iya. dulu ya Awal sebenarnya. mulanya Oke. gimana? Disclaimer di awal. Oke. Aku tuh bukan generasi awal. Aku tuh generasi pertengahan gitu. Jadi yang aku akan ceritakan itu adalah cerita yang sempat masuk di telinga dari teman-teman Oke, sebelumnya. Nah, turun-temurun lah ya. iya, turun-temurun ceritanya. Dan Komunitas Dinding sebenarnya tuh ada 2010. Nah, ada 2010. Oke, jadi dari 2010. Awalnya dari ketidaksengajaan dari beberapa mahasiswa, kebetulan mahasiswa Unsrat kedokteran, Oh, buat oke. kegiatan di daerah Pasar 45. Saat itu tuh ketika mereka buat kegiatan, mereka melihat beberapa anak-anak itu yang berdagang di pinggiran jalan, yang seharusnya di jam yang sama tuh mereka harusnya bersekolah di sekolah gitu. Oke. Nah, ketika beberapa mahasiswa saat itu lihat beberapa anak-anak berjualan, mereka panggil lah, inisiatif untuk panggil, tanya-tanya kenapa berjualan, kenapa di jalan, Kenapa kenapa nggak nggak sekolah? sekolah. Dengan beberapa jawaban yang bermacam-macam lah, akhirnya didapati bahwa mereka berdagang karena diminta oleh orang tuanya. Oke. Gitu. Karena kita punya, namanya mahasiswa ya, punya belas kasih tinggi kali ya. Jadi kita inisiatif kumpul mereka, ngasih beberapa pertanyaan, soal juga, kasih beberapa pengajaran juga, karena waktu itu tidak ada persiapan sama sekali untuk anak-anak nih. Oke, Jadi saat itu hanya terbatas saja. Habis itu kita sudah selesai di hari pertama. Beberapa hari setelahnya itu kita lebih kumpul lagi banyak mahasiswa dengan diskusi bahwa ada beberapa anak-anak nih di daerah pasar. Mari coba orang untuk jangkau anak-anak ini. Dan kita datang berikutnya tuh mereka lebih banyak. Di hari pertama tuh lumayan sekitaran 10-an anak gitu. Nah, 10 anak. 10 anak Di di 2010 iya, itu ya, yang 2010 pertama tuh. Beberapa hari kemudian itu malah lebih banyak daripada itu. Gitu. Singkat ceritanya itu kita pindahlah ke Pasar Bersehati. Kenapa pindah ke sana? Itu karena kebanyakan anak-anak itu tinggal di daerah Pasar Bersehati. Jadi kita pengen dekat sama tempat tinggalnya mereka. Dan yang ini dengar cerita ya. Ini Iya. di awal pertama kali kita buka kelas di Bersehati, itu anak-anaknya itu sampai 100 100 anak. anak dengan volunteernya itu atau relawannya sekitar 100 relawan. Terdiri dari mahasiswa di awal-awal gitu. Jadi begitu antusiasnya anak-anak dan juga begitu antusiasnya para relawan yang mau ikut saat Berarti itu. cepat juga informasinya ya, Iya, sampai ke nggak maksudnya tahu ya, mungkin dari mahasiswa sesama mahasiswa. Kayaknya sih itu sih, maksudnya Awalnya kayaknya dari mulut ke mulut mahasiswa itu sampai bisa jangkau semuanya. Cuman saat itu kan kita belum punya nama nih, kita belum punya nama. Nah, Dan- itu kenapa komunitas dinding nih Kak benar. namanya. Sambung ke situ nih, sejarahnya sambung ke iya. situ. Waktu itu ketika kita pindah ke sana itu kita belum dapat tempat, Kak. Kita belum dapat tempat lokasi mengajar. Jadi saat itu kita ngajar di bekas reruntuhan bangunan. Di pasar. Di pasar, daerah pasar itu, di bekas reruntuhan bangunan. Nah, terus karena waktu itu kita belum punya nama, karena ini ya sekedar tidak sengajaan. Jadi waktu itu sempat belum kepikiran kita nama apa atau kita bangun komunitas apa gini, belum. Nah, sambil mengajar tuh ada satu orang tua yang datang ke kita dan tanya. Ini hal yang wajar sih ketika orang tua menanyakan Dari kalian mana? dari mana. Betul. Kita anak
kasih ajar apa begitu. Nah, sempat tanya, Uni itu dari mana? Nah, karena kita nggak punya nama, dan saat itu kita ini dengar-dengar ya ceritanya. Dan saat itu kita lagi di daerah runtuhan bangunan. Salah satu relawan spontan aja menyebut kita dari dinding. Kenapa Dari ditanya? Karena ada dinding di situ. Oke, jadi sebenarnya tidak direncanakan namanya Iya, juga ya. namanya spontanitas. Tapi kalau Spontan. karena sudah terlanjur kita bilang dari dinding, jadi kita pakailah terus nama dinding. Terus teman-teman cari filosofinya apa sih dinding itu, kan nggak lucu ya kalau cuma sekedar nama aja gitu, walaupun tidak sengaja sih. Kalau kita ibarat suatu bangunan kan ada fondasi, ada tiangnya, ada juga dinding tuh. Nah, dinding itu kan fungsinya sebagai pelindung bagi orang yang tinggal di dalam rumah. Kalau kita bicara bangunannya gitu. Nah, komunitas dinding itu kenapa dinding? Kenapa namanya dinding? Karena kita pengen jadi pelindung atau menjawab kebutuhan dari orang yang membutuhkan gitu. Jadi benang-benangnya itu tuh Kak. Betul, Tidak ya. sengaja namanya Jadi dinding. awal mula dari tidak Jadi, sengajaan ya. Kenapa dinding? Karena kita pengen jadi pelindung sama seperti suatu bangunan, dinding itu menjadi pelindung bagi orang tinggal di dalamnya. Jadi dinding itu, komunitas dinding itu menjadi pelindung bagi orang yang membutuhkan. Nah, fokusnya ke anak-anak yang kurang beruntung di bagian pendidikan kayak gitu. Nah, sejarahnya itu sih. Iya. Jadi mungkin ini sebenarnya lahir dari gagasan, maksudnya belum ada rencana, memang pure karena ada kepedulian, terus muncul ide untuk bangun komunitas. Mungkin juga tidak maksudnya tidak menyangka akan sampai Benar. 13 tahun sekarang. Kalau ditanya teman-teman saat itu Perjalanannya. 2010 apakah mereka punya impian untuk terus aja sampai 2023, kayak kalau ditanya mereka pun paling akan jawab nggak pernah kepikiran deh kayak Yang gitu. penting untuk memberi Iya. gitu ya, untuk Nah, cuman kita belajar konsisten sih sebenarnya Kak. Kita belajar konsisten untuk ngajarkan mereka gitu. Karena kan kita lihat juga ada kebutuhan di lapangan, banyak anak-anak yang putus sekolah, yang membutuhkan pendidikan. Kita yang sebagai mahasiswa saat itu, anak muda yang menikmati pendidikan waktu SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, kita menikmati pendidikan dan kita bisa dapat itu. Kenapa kita nggak bagikan itu ke anak-anak? Nah, itu menjadi salah satu komitmen atau kerinduannya kita saat itu sih sebenarnya, untuk konsisten ke yang anak-anak menjadi penggerak gitu. juga ya, supaya Benar. bisa sampai sejauh ini. Benar. Nah, berarti kalau untuk sasarannya untuk anak-anak putus sekolah ya, yang ada di sekitar pasar untuk pasar saat ini ya, Bersehati. pasar Bersehati. Dan berarti untuk tujuan ke depan mungkin adakah misalkan untuk merangkul anak-anak di tempat lain atau bagaimana, Kak? Atau kebetulan memang pada saat itu dapatnya anak-anak yang di situ. Nah, itu pertama karena kebetulan yang kita dapatnya adalah anak-anak pasar. pasar 45. Dan terus ini juga banyak sekali ditanya soal kenapa 13 tahun dinding Manado ada, kenapa enggak ekspansi ke tempat lain gitu. Yeah. Maksudnya buka lokasi ke tempat lain buat kalian ngajar gitu. Sebenarnya kenapa kita pengen konsisten di pasar Bersehati? Karena kita tahu PR kita belum selesai di situ. Kenapa PR Jadi kita belum fokus selesai? ya. Karena anak-anak di sana ada anak-anak pedagang yang setiap bulan tuh pasti ada anak yang baru. Nah, mereka tuh adalah anak pedagang yang sebenarnya bukan orang Manado asli. Mereka adalah pendatang dari luar Manado, datang ke Manado berjualan ke orang tuanya untuk berdagang. Nah, sehingga mereka tinggal di Manado dan mereka menjadi anak didik komunitas dinding. Nah, setiap bulan tuh ada pergantian anak-anak. Makanya PR kita nggak selesai. Tetap selalu ada anak baru, selalu ada anak baru yang join dan mau bantu kita untuk kita bina. Nah, kenapa kita nggak buka tempat lain? Nah, ini PR-nya sebenarnya. Kita pengen dinding Manado tuh pengen menjadi kayak penggagas awal bagi anak muda luar sana nih, komunitas lain lah ya, luar sana, anak muda luar sana, untuk membuka cabang-cabang, maksudnya membuka kegiatan-kegiatan serupa kayak komunitas dinding di tempat-tempat yang lain yang mungkin butuh juga kayak gitu. Dan sekarang juga sudah banyak sih, aku juga dengar beberapa teman-teman juga mulai buat kegiatan serupa di beberapa tempat di Manado juga, yang mereka bilang awalnya
terinspirasi dari ya. Dinding Manado. Itu juga menjadi salah satu tujuan kami sebenarnya, bahwa kenapa kami tidak buka tempat lain, karena kami memberikan kesempatan bagi teman-teman luar sana, yang anak muda luar sana yang punya kerinduan juga untuk ya, bisa buka tempat di mana mereka tinggal kayak gitu. Oke, betul. Jadi inspirasi untuk Benar. teman-teman yang lain supaya Ya. melakukan kebaikan yang sama lah begitu ya. Nah, berarti kalau misalkan ini kan sudah 13 tahun ya komunitas Dinding berkontribusi untuk membangun atau mendidik anak-anak yang ada di pasar Bersehati. Nah, sebenarnya alasan atau dari anak-anak yang tidak sekolah ini apa yang sering ditemui ya? Karena kan ini sudah 13 tahun nih. Oke. Biasanya apa? Yang paling pertama adalah yang 2010 nih. 2010 itu anak-anak itu kebanyakan tidak sekolah. Alasannya bukan ekonomi. Kenapa bukan ekonomi? Karena orang tuanya juga Sebenarnya mampu punya pekerjaan, sebagai pedagang juga punya penghasilan. Cuman kenapa mereka tidak sekolah? Karena masih banyak orang tua dari anak-anak ini yang memikirkan bahwa pendidikan itu adalah nomor kesekian. Lebih baik dapat duit, cari duit ketimbang sekolah. Itu di awal kebiasaan berdagang ya. Jadi itu di awal itu di awal tantangan kita sih sebagai komunitas Dinding itu. Terus sayang ya, orang tuanya mampu tapi anaknya nggak sekolah. Iya, gitu. jadi mungkin tidak diprioritaskan untuk pendidikan formal anak-anaknya ya. Nah, yang saat itu teman-teman saat itu tuh pikir bahwa kita harus rubah mindset orang tuanya. Tapi kan kita mahasiswa nih. Mahasiswa kalau kita ngomong ke orang tua, apakah bisa? Nggak akan bisa. Iya. Nggak akan Nggak masuk. sulit Kita lah. kalau ngomong ke orang tua kita juga nggak akan masuk gitu sama orang tua. Jadi biasa orang tua akan mikir, siapa sih ngana gitu. Anak tahun kemarin begitu. Jadi itu ya tantangannya. Ya. Nah, kita masuk lewat mana? Kita masuk untuk ngajar anak-anak. Kita ajak konsisten. Jadi orang datang kelas setiap minggu. Perlahan demi perlahan ada perubahan. Misalnya nih, dia suka mengeluarkan kata-kata kotor misalnya, makian dan segala macam. Kita mulai buat pembinaan dari perilaku, lebih sopan, lebih banyak ucapan terima kasih, minta maaf. Ada beberapa anak-anak yang kita dapati sudah pernah merokok, minum, ngelem, itu hal yang lumrah sih sebenarnya di dalam pasar. Nah, itu tuh kita dapati anak seperti itu. Tapi kita pelan-pelan kita bina. Selain juga ada mata pelajaran yang kita ngasih ke mereka, kita juga pembinaan karakter juga. Makanya kita juga beberapa program selain kelas mengajar yang kita coba bangun kayak gitu. Nah, dari perubahan sikap yang kecil itu dilihat sama orang tuanya kan. Iya, Lihat ada perubahan positif yang terjadi dari anak-anaknya, sehingga orang tuanya perlahan akan sadar bahwa kayaknya penting deh pendidikan gitu. Sedangkan Dinding aja bisa, sedangkan kegiatan informal aja bisa, apalagi pendidikan formal. Makanya mulai dari tahun ke tahun banyak anak-anak mulai disekolahkan oleh orang tuanya kayak gitu, karena mereka melihat bahwa ada perubahan dari anak-anak, perubahan positif yang mereka lihat langsung lewat anak-anaknya. Jadi kita nggak perlu lagi capek-capek untuk bilang ke orang tuanya, Bu, pendidikan itu penting loh. Nggak perlu, lewat anak-anaknya aja mereka lihat langsung, ya mereka kasih sekolah anak-anak kayak gitu. Jadi sebenarnya di situ sih Kak gitu, mengajarkan orang tuanya bahwa pendidikan itu penting buat anak-anak mereka. Iya. Oke. Nah Kak, berarti untuk sistem atau pengajarannya itu aktivitasnya seperti apa sih Kak untuk anak-anak ini? Dia usia berapa sampai berapa biasanya? Anak didik kita tuh usianya dari PAUD. Dari PAUD terus sampai berapa? Ya sampai berapapun. Yang nggak sekolah. Anak-anak. Sampai umur berapapun tetap kita terima. Selagi dia masih punya keinginan mau belajar. Bahkan apakah bisa orang tua? Bisa. Kalau dia mau punya hati untuk mau belajar, misalnya belajar tulis gitu, baca hitung, kita sih buka juga, maksudnya kita juga tidak menutup ke arah situ ya, maksudnya semua bisa. Cuman anak binaan kita tuh biasanya dari PAUD sampai yang paling dewasa. Mungkin teman-teman relawan juga pasti kenal anak ini, namanya Udin. Dia itu kalau nggak salah sekitaran umurnya 22 apa 23 tahun. Dia tidak pernah sekolah sebelumnya atau dia nggak pernah sekolah. Dia nggak pernah sekolah. Dia pernah disekolahkan orang tua. Kenapa? Karena dia itu punya kebutuhan khusus. Ya. Tidak seperti pada anak umumnya. Cuman yang buat dia spesial, dia tuh punya nilai berjuang yang sangat kuat gitu.
Jadi dari 2010 sampai 2023 tuh dia selalu ada. Selalu Selalu ikut ada. ya. Selalu ikut. Walaupun ya dalam segi perkembangan beda sama anak-anak yang lain ya. Tapi perlahan demi perlahan dia sudah mulai ngetik. Misalnya dulu tuh dia nggak tahu nulis gitu ya. Belum tahu menulis. Dia sekarang sudah bisa nulis Bisa huruf. menulis. Oke. Yang awalnya dia pendiam, Mm-mm. jarang Dia bisa interaksi sama orang berinteraksi. baru, sekarang udah mulai interaksi sama orang baru gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi itu anak si Udin itu adalah idolanya para relawan sih di komunitas ini. Oh, gitu Pasti ya. semua relawan pasti kenal namanya Udin. Dia itu yang Udin. paling kayak dia yang paling tua sih, yang kita Oke. bina sampai saat ini. Kayak Jadi gitu. untuk berarti untuk relawan yang datang itu mereka latar belakang misalkan ada apa ya? Ada persyaratan khusus kah untuk join di dinding atau gimana Kak? Yang relawannya Iya, atau anak-anaknya. yang relawan yang mengajar gitu. Oke, ada syarat khusus nggak ya? Ada sih. Syarat Apa tuh, Kak? khususnya adalah punya dengan sengaja memberikan waktu. Itu syarat sebenarnya ya. Benar kan ya? Syarat itu kayak ya. Kalau Iya, kita nggak siap, nggak dengan sengaja menyiapkan waktu kan susah gitu. Hmm. Saya syaratnya cuma satu sih Kak, siapkan waktunya aja. Itu. Hanya itu aja ya. Itu. Jadi sebenarnya nggak ada Tidak ada syarat. pendaftaran. Misalkan latar belakang pendidikan, misalkan dari guru dulu atau enggak ya? Enggak sih Bebas. Kak, bebas. Contohnya tuh kita tuh Kak, kita juga bukan dari pendidikan juga. Latar belakang bukan dari pendidikan, tapi kita bisa ngajar ke mereka gitu. Jadi relawan itu dari semua latar belakang. Penggagasnya mahasiswa, tapi ada juga dari pekerja, juga ada dari tokoh agama, ada dari dosen, bahkan tuh ada yang dari sekolah. Dari sekolah. Anak SMA itu sekarang ada beberapa anak-anak yang dari sekolah masih SMA itu rutin mengajar di setiap hari Sabtu di komunitas dinding gitu. Dan juga selain ada kelas mengajar, kita beberapa juga kegiatan. Kayak tadi kita sempat bilang tuh Kak soal yang pembinaan karakter. Nah, itu kita buat satu kegiatan namanya bukan study tour. Summer camp. Summer camp itu mirip sama kelas mengajar, tapi kita ngajak mereka suatu tempat, kita nginap sama mereka 2 hari 1 malam. Fokusnya ke pembinaan karakter. Jadi kita ngajar ngasih materi, ngasih pelatihan, ngasih bimbingan, tujuan tuh perubahan karakter. Itu rutinkah Rutin setiap tahun. Itu Oke. kegiatan tahunan. Nah, karena kan mereka jauh dari lingkungan pasar nih. Jauh dari pengaruh-pengaruh jahat lah gitu gitu bilangnya. Kita ngajak mereka ke satu tempat, kita coaching selama 2 hari 1 malam, berupaya untuk merubah karakternya anak-anak perlahan. Setiap tahun kita lakukan. Selain ada summer camp, kita juga ada namanya berbagi kasih. Nah, berbagi kasih tujuannya adalah kita berbagi kepada orang di luar anak didik. Oke. Tapi kita ngajak anak didiknya. Oh iya. Nilai Jadi poinnya sambil adalah mengajarkan iya, benar. anak-anak juga ya. Nilai poinnya yang kita mau tanamkan ke anak didik kita adalah bahwa mereka bisa kok untuk berbagi ke orang lain sekalipun mereka berkekurangan. Iya. Gitu. Jadi nilainya aja mereka bisa berbagi kok dari ketiga kurangannya mereka begitu. Mereka bisa berbagi. Nah, itu berbagi kasih. Terus kita juga ada namanya study tour. Nah, study tour itu ada karena anak-anak itu cuma di daerah pasar Kak. Jadi dari pagi bangun sampai malam mereka di daerah pasar. Kalau ditanya cita-citanya apa? Paling banyak itu pengen jadi pedagang. Karena Yang- hanya itu ya profesi benar. yang mereka lihat ya. Yang profesi yang mereka lihat hanya pedagang pasar. Nah, study tour ada kenapa? Karena kita pengen mengajak mereka ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Oke. Sehingga mereka terbuka wawasan, sehingga di luar sana tuh mereka tahu bahwa di luar sana tuh banyak hal yang mereka belum tahu. Akhirnya terbuka lah, kayak misalnya kemarin tuh kita ngajak mereka ke bandara. Oke. Study Hal tour di yang bandara. biasa buat kita. Iya. Hal yang biasa, bandara tuh hal yang biasa. Tapi buat Tadi mereka orang pikir ngapain sih ke bandara? tapi buat mereka hal yang luar biasa. Akhirnya ada yang kok kita pengen jadi pilot gitu. Pengen jadi pilot. Pokoknya gitulah. Kita ngajak ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi sehingga mereka bisa terbuka wawasannya, sehingga cita-cita mereka tuh semakin luas, pengen jadi pilot, pengen jadi astronot, bisa pengen jadi tentara. Karena beberapa kali summer camp kita buat di tempat ada kayak tempat pangkalan militernya tentara.
gitu. Oke. Sambil kita ngajarkan tentang nama disiplin baris berbaris, sehingga beberapa anak, kak kita pengen dong jadi Menarik kayak ya. gitu kayak gitu. Itu juga kegiatan tahunan kita gitu. Jadi beberapa kegiatan selain kelas mengajar merupakan kegiatan pendukung untuk perubahan karakter anak-anak, selain dengan juga mata pelajaran yang kita ajarkan setiap minggu kayak gitu. Jadi kalau untuk aktivitas belajar itu tiap hari apa Kak? Hari Sabtu. Hari Sabtu Hari ya, Sabtu di lokasinya di di pasar. Pasar Besar Menedo. Kenapa hanya hari Sabtu? Iya, balik lagi. Yang penggagasnya adalah mahasiswa. Kan Sabtu kita libur nih. Iya ya, Kan kampus supaya libur ada nih. waktu ya. Ya, kampus kita libur hari Sabtu. Jadi para mahasiswa saat itu adalah mereka mikir bahwa hari Sabtu itu hari yang free. Jadi mereka buatnya cuma hari Sabtu. Terus kenapa nggak ada kayak full timer gitu? Kenapa nggak ada full timer? Kita nggak ada full timer selama 13 tahun itu, relawan nggak ada yang full timer. Kita yang aktif menjadi relawan, bahkan ada yang juga dipercayakan sebagai pengurus, kita nggak full time. Kita juga punya pekerjaan di luar Iya, betul. komunitas. Kita masing-masing punya pekerjaan, punya studi, punya sekolah. Nah, kita nggak full time. Makanya kenapa kita nggak bikin setiap hari? Kita cuman bikinnya di hari Sabtu. Sabtu. Karena banyak relawan yang Karena cuma paling memang free-nya di hari Sabtu memungkinkan sih. ya hari Yang memungkinkan yang Sabtu hari itu. paling ideal kayak hari Sabtu kayak gitu. Cuma seminggu sekali. Cuma Oke. seminggu sekali. Ya berarti ada di komunitas dinding ini ada organisasinya atau kepengurusannya. Nah itu pengaturannya seperti apa Kak? Nah, kepengurusannya kita regenerasi setiap tahun, kita ganti kepengurusannya. Setiap Tujuannya adalah ada regenerasi, ada pengganti yang atau penerus yang bisa melanjutkan apa yang kita sudah mulai atau apa yang teman-teman 2010 sudah mulai. Jadi setiap tahun tuh kita ada rekrut, biasanya itu kegiatannya habis setelah summer camp, ada rekrut pengurus yang baru. Jadi mereka akan bertanggung jawab selama setahun berjalan dinding ke depan. Habis itu di tahun berikutnya juga Begitu pasti juga. ada rekrutmen untuk beberapa anak muda atau relawan yang mau dengan sengaja meluangkan waktunya lebih banyak sebenarnya. Terus ini juga jadi pertanyaan. Terus prasyarat jadi seorang pengurus komunitas ini seperti apa? Iya, kita tidak ada syarat apa-apa. Yang penting siapkan waktu aja. Terus itu ada pemilihan gitu ya? Iya, ada pemilihan. Ada. Biasa kita lihat rekrut sih, Kak, Rekrut. dari keaktifannya dia selama ikut Pemberian dinding, dirinya pemberian ya, dia dilihat selama juga. komunitas dinding. Biasanya kan kita kelihatan tuh Kak, ada anak-anak muda yang kayak ini kakak bisa deh. Biasa iya, betul. ini kakak bisa deh. Jadi kayak dari sekian banyak anak muda atau relawan tuh pasti ada beberapa relawan yang kayak dia punya hati, karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, sedikit juga yang bisa setia. Iya, Gitu. ya. Jadi Ada itu seleksi alam nantinya. di semua tempat kayak itu sama deh kayaknya. Jadi betul. ya paling ada sih beberapa, nggak semua tapi ada beberapa teman-teman yang puji Tuhan setiap tahun kita punya generasi yang bisa bantu sih, pasti ada kayak gitu, bantu. Apakah kita keluar duit? Ya pasti keluar duit pasti, sebagai relawan tuh duit tuh pasti. Nah, jadi untuk pendanaannya sendiri gimana nih Kak? Nah, untuk Adakah donatur tetap atau sukarela dari relawan atau gimana? Oke. Yang paling pertama adalah kita tidak mewajibkan setiap relawan untuk kasih iuran dinding. Itu juga Jadi dari tidak sekarang ada juga tidak iuran ada ya? iuran. Jadi teman-teman jangan pernah takut, dinding Menedo tidak akan pernah menagihkan iuran untuk komunitas dinding, tidak ada kewajiban. Tetapi kalau teman-teman mau menyumbang apapun dalam bentuk dana, duit, dalam bentuk barang, dalam bentuk waktu, dalam bentuk pemikiran atau ilmu yang bisa dibagikan, kita sih terbuka kayak gitu. Nah, pendanaan kenapa 13 tahun kita bisa sampai bisa ada sampai sekarang dan tetap survive. Itu tidak ada, tadi sempat dibilang juga tidak ada dana dana tetap, tapi dana spontanitas dari setiap relawan. Puji Tuhannya itu setiap saat pasti ada deh yang cuma itu pernah kejadian ada yang kayak transfer ke kita kan, rekening dinding kan ada di IG kita di bio dinding Menedo. Nanti teman-teman lihat aja di bio. Teman-teman lihat aja di bio, ya. bisa di follow juga, situ ada tata nomor rekening dinding yang mau tergerak hatinya menyumbang silahkan. Nah, ada satu cerita sih Kak, ini juga berbagi sedikit. Ada satu relawan yang dia tuh tiba-tiba hubungi kita bilang, Kak kita pengen nyumbang dong sekian gitu. Terus tanyakan, ini kak dari mana, Kak tahu dinding dari mana?
pikirnya kan orang Manado kan ya. Iya. Ternyata dia dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta tuh sempat nanya, "Kak, pernah ke Manado?" Nggak pernah. Terus, "Kak, kenapa mau nyumbang?" Ya muncul aja di IG. Tiba-tiba Oh, muncul iya. IG, terus lihat postingan kita, kayak kita Dari bisa media bantu. sosial Nah, aja. makanya kekuatan media sosial itu sangat penting, dan itu menjadi salah satu tulang punggungnya komunitas dinding untuk bisa survive sampai sekarang sih, Kak. Jadi kita sangat sangat mengandalkan media sosial untuk menyebarluaskan kegiatan kita, sehingga banyak orang yang bisa tahu, banyak anak muda atau relawan baru yang bisa terjangkau, yang bisa mau join. Bebas dia bisa memberikan dananya, bisa memberikan waktunya, bisa memberikan ilmunya. Jadi kita biasa penyebaran dari media sosial. Medsos ya, itu Ya, paling makanya penting kenapa ada juga. divisi Kominfo, adalah orang-orang yang bekerja keras di belakang layar untuk ya. selalu push Update setiap minggu. ya juga aktivitasnya, karena memang di luar sana kan banyak juga sebenarnya orang yang peduli tapi tidak tahu nih Benar. penyalurannya mau kemana, Iya. atau dipercaya atau tidak komunitasnya, betul-betulkah ini dana bisa digunakan dengan baik. Betul. Berarti lewat sosial medianya bisa terlihat ya aktivitasnya seperti apa begitu. Betul, karena ya kita media sosial itu memiliki peran yang sangat besar sih. Contoh sangat konkret adalah saat ini. Iya, betul. Kita diundang. Ah, Nanti kita betul. diundang Tribun. Ini salah satu Siapa tahu juga banyak media, Tribuners benar. kan yang Banyak Tribuners yang jangan pernah ragu untuk mau menyumbang apapun. Kita nggak wajib duit kok gitu. Sebagai anak muda tuh nggak wajib duit. Yang penting bisa ngasih waktu, bisa ngasih ilmu, apapun yang teman-teman Tribuners punya, mau sumbang ke dinding Manado, silakan, kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk bisa join kayak gitu. Oke. Nah, Kak, berarti memang ini terbuka untuk umum ya, siapapun yang mau jadi relawan. Benar. Nah, caranya gimana nih, Kak? Dihubungi kemana kah kalau mau dong join jadi Oke. relawan gitu? Oke, sebelum masuk ke caranya, banyak yang nanya soal itu. Apa sih syaratnya? Iya, Banyak iya. sih yang DM, banyak yang tahu dinding Manado terus DM gitu ke kita. "Kak, mau join dong, syaratnya apa?" Nah, syaratnya tadi di awal sempat dibilang cuman ngasih waktu. Cuman kita minta waktunya kakak saja. Jadi kita minta waktunya dia dengan sengaja datang. Jadi kita tidak ada namanya pendaftaran, tidak ada namanya ngisi form apa gitu, atau perjanjian tertulis apa gitu. Nah, cuma siapkan waktu dan datang aja. Nah, datang aja di kelas mengajar. Jadi teman-teman Tribuners yang pengen join ke dinding Manado, tidak ada pendaftaran, teman-teman datang saja setiap hari Sabtu jam 1 siang di Pasar Bersehati Manado. Jangan pernah takut, "Kak, kita enggak pernah pengalaman mengajar." Nah, iya, mungkin kebanyakan gitu nih. itu Kebanyakan halangannya atau benar, kebanyakan tuh anak muda gitu. nggak Punya tahu nih keinginan, menghadapi anak-anak gimana ya, gitu punya kan. keinginan, tapi agak takut karena belum pernah punya pengalaman untuk Iya. mengajarkan anak-anak. Disclaimer juga bahwa anak-anak yang kita didik itu anak-anak yang di pasar punya punya jiwa aktif yang sangat besar. Kreatifnya luar biasa, bisa lari ke sana kemari, bisa mukul sana sini, bisa tiba-tiba merontak. Bedalah sama anak-anak pada umumnya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, nanti di kelas mengajar tuh biasa kita ada briefing di awal kelas. Jadi kita akan ngasih tahu role-nya, kelas hari itu seperti apa, metodenya seperti apa, sama mata pelajaran biasa kita sudah siapkan. Jadi teman-teman jangan takut, kita mau ngajar apa sih sama anak-anak, kita kan nggak tahu ngajar apa. Iya. Kita nggak tahu kasih apa ke dia, nggak perlu khawatir. Tugasnya kakak relawan adalah mendampingi adik-adik. Jadi mekanisme kita adalah satu adik itu dipegang oleh satu relawan. Jadi bahasa yang sederhana adalah one on one sih. Jadi satu adik dipegang oleh satu relawan. Didampingi ya. Didampingi satu relawan. Tugasnya apa? Ya, tugasnya mendampingi adik ini bisa menyelesaikan soalnya yang dikasih kita sampai selesai. Jangan kasih jawaban. Tapi arahkan dia untuk mengejarkan sesuai kemampuannya. Karena kan biasanya tuh anak-anak itu akan beda tuh, Kak, kemampuannya. Daya berpikirnya dia, knowledge-nya dia untuk mengerjakan sesuatu tuh pasti beda-beda. Nah, makanya kenapa ada one-on-one, supaya si kakak ini bisa memperhatikan satu adik ini nih. Karena kalau satu guru mengajarkan semua anak-anak yang di situ tuh agak susah. Tidak boleh disamaratakan semua ya, beda-beda anaknya. Makanya kita juga bagi kelas nih, Kak. Ada 3 kategori kelas. Jadi ada kelas PAUD. Kelas PAUD itu tuh biasa kita ngasih mereka untuk menggambar dan mengenal bentuk-bentuk yang ada
di dunia ini, misalnya bentuk buah, Oke. bentuk bangunan, dan juga Berdasarkan umur ya ini berdasarkan umum bisa. juga. Biasa kan kalau PAUD apa sih yang mereka kerjakan ya, pengenalan huruf, warna dan segala macam itu PAUD. Kelas kecil itu biasa di kelas 1 sampai kelas 3. Oke. Mata pelajarannya paling basic adalah hitung sih, menghitung, menjumlah, bagi, baca, Baca. tanda baca, mengajarkan mereka untuk membuat kalimat, itu yang paling basic. Terus yang kelas besar itu mulai dari kelas 4 sampai seterusnya. Nah, mereka itu sudah dikategorikan sudah sangat dewasa. Biasa itu kita sisipkan pelatihan, Kak. Jadi ada beberapa pelatihan yang kita sengaja buat untuk setidaknya mengasah potensi atau mengasah keterampilan dari anak-anak ini. Karena kita sadar bahwa setelah mereka dewasa tuh mereka akan tidak lagi aktif di komunitas dinding Betul. gitu. Jadi selama mereka aktif di komunitas dinding, sebisa mungkin kita ngasih bekal pelatihan yang sebisa mungkin itu menjadi bekal yang mereka ketika mereka tidak lagi aktif di komunitas dinding. Supaya bisa diterapkan langsung Yes, ya. benar, terapan dinding. Kayak kemarin tuh kita sempat dapat pelatihan membuat kertas daur ulang. Terus ada beberapa pelatihan itu kita buat kerajinan yang dari bahan sampah menjadi satu kerajinan tangan. Terus ada pernah tuh kita ngasih pelatihan mereka buat buket bunga dari bahan-bahan sampah dan mantap. mengajarkan mereka untuk berjual Jual dagang hasil jualan itu. hasil karya Karya mereka mereka. gitu. Kita buat satu konsep, mereka buat, terus mereka coba tawarkan, ya jual ke siapa, kayak relawan lah. Relawan kita, tapi kita cukup kompeten juga untuk bisa menilai hasil karya itu senilai berapa sih gitu. Jadi oke. kita ngajarkan Jadi mereka untuk diajarkan bisa ya. menganaliskan sesuatu dan mengajarkan mereka juga bahwa dari hasil yang mereka bisa buat itu bisa bernilai ekonomi kalau mereka tekun. Jadi kita juga ngajak beberapa pelatihan karena komunitas leading sadar sebenarnya bahwa kita nggak pernah bisa menggantikan pendidikan formal. Sampai kapanpun, bukan cuma 13 tahun, bahkan sampai seterusnya pun kita nggak bisa menggantikan pendidikan formal sekolah. Kenapa? Karena kita hanya mengajar seminggu sekali. Pengajar kita bukan kompeten di bagian pendidikan, karena dari semua kalangan bisa ngajar. Terus yang berikut bahwa anak-anak ini akan berganti setiap bulan. Bulan berganti, karena dari beberapa faktor itu kita menyadari bahwa kita nggak pernah menyediakan pendidikan formal. Makanya kita sisipkan pelatihan di dalamnya sehingga mereka juga punya bekal. Ya, untung-untungnya mereka bisa jadi entrepreneur. Ini salah satu cerita sih, Kak. Ada satu adik didik kita. Adik. Dia sekarang sudah buka usaha rental PS. Oh iya. Rental PS. Oke. Awalnya dia dari rental handphone. Ceritanya unik, Kak. Jadi dia pinjam orang tuanya handphone. Handphonenya orang tuanya ada 2. Jadi dia kasih pinjam kayak teman-temannya untuk dikasih sewa berapa jam, Sewa gitu. Untuk cuma Waduh, apa? lucu sekali. Buka media sosial, bisa login IG, bisa login Facebook, dikasih sewa, Kak. Waduh. Akhirnya berkembang, dikasih modal juga dari orang tuanya, terus dia buka rentalnya Biasa di ya, lantai ide 2. bisnisnya ini. Di bisnisnya, makanya banyak anak-anak dinding kita tuh yang punya jiwa bisnis sebenarnya sih. Cuman kadang-kala mereka itu tidak dikasih kesempatan aja untuk bisa berkarya. Makanya komunitas dinding juga bisa menghadirkan kesempatan buat mereka gitu. Jadi beberapa anak-anak sudah kelihatan potensinya kok, potensi dagang, bisnis sebagai pengusaha juga. Sekarang dia tuh selain dia juga menjadi buka usaha rental, dia juga bakatnya di musik. Jadi dia sudah ciptakan beberapa lagu yang kalau denger sih asik sih. Asik. Jadi beberapa anak-anak punya potensi gitu sih, Kak. Kak. Kalau datang lagi boleh diundang di sini. Boleh. nanti kapan-kapan kalau nanti mau undang si dia sih untuk anak-anak kesini. didiknya. Anak didiknya sehingga bisa kelihatan nih hasil didikan dari dinding itu seperti apa kayak gitu. Jadi ya potensi anak-anak macam-macam sih, Kak. Intinya kita ngasih kesempatan aja mereka untuk bisa merasakan apa yang mereka tidak rasakan, kayak pendidikan, belajar untuk mendapat pelatihan gitu. Kita kasih kesempatan aja sih, Kak. Selebihnya biarkan Tuhan dan dia yang berjalan dengan kehidupannya kayak gitu. Oke. Jadi untuk sejauh ini, Kak, respon dari orang tua atau keluarga atau mungkin orang sekitar di pasar Bersehati atau bahkan pemerintah ada yang notice atau justru membantu juga atau bagaimana, Kak? Oke. Yang paling kita lupa bilang ya di awal bahwa ketika kita pindah di pasar itu tantangan terbesar adalah faktor lingkungan. Orang tuanya. Ada beberapa
orang tua dari anak ini adalah preman pasar. Iya, Kita tidak betul. bisa pungkiri itu. Ah, Preman pasar pasti ada yang kayak gertak, ada yang kayak siapa sih anak-anak mungkin juga ini, meragukan ya, awalnya ini ataupun dari mana sih meragukan, gitu. Oh. mencurigakan juga kitanya dari mana, mencurigai kita begitu. Cuman karena kita konsisten Kak, itu lagi sih balik-balik ke konsisten. Kalau kita hanya coba kali itu hanya sekali aja coba kita belajar ngasih ngajar ke mereka, kita nggak akan bisa ada sampai sekarang. Nah, Iya, betul. karena kita konsisten setiap minggu di situ, Mereka melihat juga ya. orang tuanya lihat, oh ternyata anak ini serius loh, anak-anak ini serius, atau anak-anak muda ini serius untuk ngajar kita pe anak-anak begitu. Akhirnya gitu. Nah, cuman karena lingkungan pasar itu agak susah sih Kak, jadi kita butuh waktu adaptasi yang cukup sangat panjang, Panjang, mungkin ya. bertahun-tahun kita ngajak cerita. Kebetulan karena mereka tinggalnya di situ juga kan, jadi kita kadang-kala abis kelas kita ngantar anak-anak ke rumah-rumahnya masing-masing sambil cerita ke orang tuanya. Oh, oke, Kita oke. tentang dia belajarnya Belajar bagaimana, apa, dia gimana. dapat apa, nilainya seperti apa, kita cerita ke orang tuanya sehingga orang tuanya notice. Nah itu Kak, mereka orang tuanya notice sehingga mereka berani untuk menyalahkan anaknya kayak gitu. Jadi biasa kita pendekatan juga ke orang tuanya, datang ke orang tuanya. Ya awal-awalnya tuh agak Agak sulit berat ya, ya. untuk menerima Nah, merekanya. ada satu momen juga pernah satu relawan sudah pernah sih kayaknya pernah dibacok deh. Ya ampun. Iya. Serius. Serius itu dengan cerita ya 2013 apa 2014, pokoknya di awal-awal 3 tahun apa 4 tahun kita ada di pasar itu karena ceritanya kayak ada orang mabuk terus lihat ini orang baru nih relawan Nggak kita kenal juga nggak ya. kenal siapa ini, tiba-tiba dibacok orang relawan kita. Kebetulan yang dibacok adalah yang bagian tumpulnya. Bagian tumpulnya, jadi nggak parah begitu. Jadi waktu itu tuh kelas mengajar kita, sebenarnya kita ngajar itu kelas jam 4 Kak, sore. Oke. Kelas mengajar kita mulai jam 4, selesai jam 6. Nah karena ada kejadian gitu kita geser di jam 1 siang Oke. gitu, karena daerah pasar itu kalau sudah semakin malam itu semakin rawan ya. Sudah semakin rawan, makanya kenapa kalau pas kejadian itu tuh kita pindahkan ke jam 1 sehingga untuk menghindari Supaya ada aman lah kejadian ya. yang sama. Juga pernah ada beberapa anak-anak keracunan, itu juga pernah loh Kak. Keracunan karena Anak-anak apa? keracunan karena kan kita buka ini ya, kita buka semua jaringan gitu. Jadi siapa mau nyumbang apa bisa silakan gitu. Kebetulan kita waktu itu kecolongan ada satu relawan yang nyumbang makanan. Kita juga kecolongan tidak mencobanya dulu, coba dulu nih di makanan gitu. Sehingga beberapa anak keracunan, karena ya kita juga waktu itu memang kecolongan juga sih. Akhirnya ya sudah kita bawa ke rumah sakit, orang tua yang ngamuk ya kita harus jadi orang paling depan ya, harus bertanggung betul. jawab saat Harus itu. bertanggung jawab ya, itu Benar. resiko-resiko yang Dan dihadapi ya. benar, yang puji Tuhannya ya berjalan dengan baik lah, maksudnya anaknya juga ketika dirujuk ke rumah sakit dirawat dan sudah sembuh dan pulang. Dan mengembalikan kepercayaan orang tuanya juga susah sih. Ada beberapa kejadian yang memang di luar ekspektasi kita terjadi. Kita coba untuk bangun lagi kepercayaan orang tua, dan puji Tuhan sampai sekarang orang tuanya masih percaya kita. Kalau nggak percaya kita sampai sekarang pun pasti tidak ada anak-anak yang bertahan kayaknya. Buktinya ini sudah Buktinya 13 13 tahun, tahun sini ya, banyak masih mereka yang bertahan. Bahkan ini yang paling unik Kak, di masa pandemik ya. Iya betul. Masa Nah, itu pandemi, aktivitasnya benar. gimana nih? Di masa pandemi kan agak susah di awal-awal susah. Bahkan ada beberapa anak-anak yang pulang kampung, orang tuanya pulang kampung. Nah itu Berhenti total. berhenti total aktivitasnya. Kak. Kita berhenti total selama 2020 awal sampai 2020 akhir gitu. Kita sempat coba bangkit lagi, coba buka kelas lagi, karena ya siapa sih yang siap menghadapi pandemik gitu. Dari segi pendanaan juga kita sangat terbatas memang, karena banyak yang terdampak, banyak yang sedikit menyumbang. jadi Betul. jadi kita agak kewalahan dari segi pendanaan juga. Cuman kita terus untuk berupaya melakukan sebisa kita. Makanya ketika ada relawan yang mau sumbang apa gitu, misalnya kayak sumbang baju bekas, sumbang beras, kita coba untuk membuka diri dan untuk menyumbang ke mereka gitu. Dan mulai pandemik mulai selesai dan mulai meredah, nah mereka sudah mulai pindah kan. Jadi pasar sekarang kan pasar yang baru nih Kak. Ya, Jadi udah tidak ada lagi pedagang pasar tinggal di situ. Jadi mereka sudah pada pindah ke lokasi yang berbeda-beda. Nah ada satu momen itu di setiap Sabtu itu ada satu orang tua ngantar anaknya dengan sengaja ke kita. Memang Setiap sengaja Sabtu. ya untuk antar. Jadi ada satu orang tua yang ngantar dua anaknya untuk ikut kelas mengajar setiap hari Sabtu.
Terus sempat kan kita nanya kan, Dek, kenapa papa yang antar? Tuh Raya minta. Kenapa mau? Ya karena papa lihat orang belajar bagus. Oh iya. Jadi Mantap. ada impact yang mereka rasakan begitu. Ada impact, ada dampak positif yang mereka dapat dan mereka Nyata rasakan, ya mereka dan lihat. itu apa ya? Bisa dirasakan juga bagi orang tuanya, sehingga orang tuanya juga percaya. Ya apa ya? Membangun kepercayaan orang tua sehingga apa ya, mempercayai anak-anaknya diarahkan oleh kita itu susah sih kak. Apalagi siapa kita, keluarga juga bukan Iya. gitu, hanya orang yang kenal situ. Tapi puji Tuhannya kita bisa bangun kepercayaannya orang tua dari anak-anak Yang ini. penting tadi konsisten itu ya. Ya benar, mengajarnya. yang penting konsisten aja. Dan itu sih kunci konsisten itu berasal dari mana ya, kita mau mengajak setiap relawan, karena generasi kita pasti tidak akan lama gitu. Pasti beberapa tahun kemudian pasti bukan kita lagi yang akan ngurus komunitas dinding. Pasti butuh banyak relawan baru yang bisa meneruskan untuk ya. melanjutkan apa yang sudah kita mulai dari generasi awal 2010 sampai sekarang kayak gitu. Oke kak, mungkin terakhir karena memang dibatasi oleh waktu. Oke. Ada pesan-pesan khusus mungkin juga untuk mengajak Tribuners mungkin yang Oke. juga tergerak hati untuk membantu atau mungkin mau jadi relawan, donatur kah? Silakan kak. Oke, teman-teman Tribuners, dimanapun teman-teman berada, ketika selama kita ngobrol terus ada terbicik dalam hati gitu, kayak kita pengen join, cuman masih ragu-ragu. Teman-teman, satu hal yang kita pengen sharingkan adalah bahwa memang kita keluar duit, memang kita keluar waktu, tapi pengalaman nilai hidup yang kita dapatkan ketika kita terlibat dalam komunitas itu sangat berharga teman-teman. Buktinya kita tuh dapat pengalaman hidup yang sangat besar yang tidak pernah kita dapat dimanapun yang kita dapat komunitas dinding. Jadi jangan pernah takut teman-teman, ada nilai positif yang akan teman-teman dapatkan, dan pelajaran hidup yang paling terpenting sebenarnya, pelajaran hidup yang teman-teman akan dapatkan ketika join komunitas dinding. Dan kalau teman-teman yang pengen berkontribusi, pengen membantu kita, silahkan, ada nomor rekeningnya kita di IG kita di dinding_mdc. Dinding_mdc bisa dilihat aja di bio dinding, di situ ada nomor rekening dinding. Setiap donasi yang teman-teman sumbangkan akan dipertanggungjawabkan, karena kita akan kita buat pelaporan keuangan setiap bulan. Jadi setiap dana yang masuk, keluarnya untuk apa, itu akan tercatat secara detail di situ. Jadi ada pertanggungjawaban juga dari komunitas dinding. Selain teman-teman mau menyumbang dalam duit, juga bisa dalam bentuk barang, buku bekas, barang bekas, meja, ataupun apapun yang bisa membantu kegiatan belajar juga kita sangat terima. Yang paling terpenting satu, kita butuh waktu dan butuh tenaga dari teman-teman atau ilmu dari teman-teman untuk bisa dibagikan pada anak-anak yang kurang beruntung di Pasar Bersehati Manado kayak gitu. Sehingga setiap tahun banyak stok anak muda yang mau punya hati dengan sengaja membantu komunitas dinding, membantu anak-anak untuk belajar kayak gitu. Oke, keren sekali Kak Victor. Terima Oke. kasih waktunya Terima kasih sudah banyak, sharing Kak. bersama kita, memperkenalkan tentang komunitas Dinding Manado. Dan tentunya ya selain kita tergerak hati untuk berbuat baik, kita juga dapat pengalaman. Tentu kita bangga juga melihat anak-anak yang kita didik ada progres, bisa jadi anak-anak yang membanggakan, pintar, tentunya cerdas. Dan pasti kita senang ya melihat perkembangan dari anak-anak yang kita didik nantinya. Untuk itu Tribuner, semoga bincang-bincang kita di hari ini boleh menginspirasi kita semua. Mungkin juga ada anak-anak muda lainnya yang tergerak untuk mungkin membangun komunitas lainnya juga, untuk membangun atau mendidik anak-anak kita yang khususnya yang ada di Manado yang kurang beruntung, belum pernah merasakan atau mengenyam pendidikan formal. Nah, untuk itu Tribuners, semoga hari ini jadi inspirasi, jadi ide yang baru untuk kita semua. Untuk itu, saya Maureen Lumempo pamit undur diri, sampai jumpa di podcast-podcast lainnya.